Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana tajamnya London System di tangan Volodar Murzin. Murzin pada awalnya memulai dengan D4, lalu dijawab kuda F6, kuda F3, setelah D5, gajah F4. Formasi London System mulai terbentuk. Pion C5 menantang pion, dijawab E3, memperkuat pion sekaligus mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Hitam mengembangkan kuda C6. Selanjutnya, Murzin mengeluarkan kuda B ke petak D2, lalu E6 mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang, lalu Murzin mendorong C3. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion. Kemudian, lawan Murzin, Abdul Malik Abdusalimov menyerang gajah. Di posisi ini, Murzin memainkan gajah mundur E3. Sebuah rencana dipersiapkan oleh Murzin. Abdul Malik Abdusalimov kemudian menempatkan gajahnya di petak D6. Lalu Murzin memainkan sebuah langkah jebakan. Kuda E5, tantangan pertukaran kuda. Apabila kuda makan kuda, maka pion makan kuda, gajah terancam. Apabila gajah makan pion atau gajah mundur, maka menteri makan kuda, gajah terancam, dan putih unggul 1 perwira. Itulah alasan kenapa ketika gajahnya diancam oleh kuda, gajah mundur ke petak E3. Sebuah rencana jangka panjang yang cukup bagus. Di posisi ini hitam tentu saja tidak terjebak. Dia mendorong G6 untuk menjaga kuda. Sekarang hitam siap untuk makan kuda. Merespon hal ini, Murzin memundurkan kuda ke petak D3. Tentu saja dia tidak ingin kalah 1 pion. Hitam lanjut mendorong F6 dan Murzin mendorong G3, mengembangkan gajah petak terang dengan cara fianchetto. Setelah itu, hitam rokade, lalu gajah fianchetto, kemudian B6. Hitam juga mempersiapkan gajah fianchetto. Volodar Murzin kemudian rokade mengamankan rajanya, dan gajah A6 menyerang kuda dan memberikan pining pada benteng. Langsung direspon dengan kuda F3, menteri menjaga kuda. Kemudian menteri D7. Murzin selanjutnya menempatkan benteng di petak E1. Memberikan bayang-bayang pada pion E, sekaligus menghindari shadowing dari gajah. Di posisi ini, hitam membawa benteng A ke petak E8, sepertinya dia ingin mendorong pion E. Pada posisi ini, Volodar Murzin menempatkan gajahnya di petak H6, mengancam benteng. Lalu kuda mundur untuk mengantisipasi ancaman, dijawab dengan H4. Setelah itu, hitam terburu-buru. Dia mendorong E5, dan langkah ini adalah langkah blunder. Murzin mengambil pion. Setelah itu, pion makan pion, ancaman forking pada langkah selanjutnya. Akan tetapi, Murzin tidak takut. Di posisi ini, dia justru mengorbankan kudanya lebih dahulu. Tawaran kuda ini kemudian diterima. Pion makan kuda, dan Murzin punya balasan, menteri makan pion, skak. Apabila raja lari ke petak H8, maka ini adalah pilihan yang sangat buruk karena benteng makan benteng. Setelah benteng makan benteng, gajah makan pion. Gajah tidak bisa makan karena menteri akan jatuh. Dan hitam bisa mencoba dengan benteng E6, tetapi kuda G5. Setelah itu, benteng F6 dan gajah makan gajah. Putih menang perwira. Apabila benteng makan gajah dan menyerang menteri, maka menteri makan benteng. Setelah menteri makan menteri, kuda F7. Putih akan menang kualitas. Oleh karena itu,
Hitam memainkan langkah terbaik. Benteng F7 menutup skak, namun kuda G5. Hitam betul-betul akan tersiksa. Di posisi ini, hitam mencoba bertahan dengan kuda ke petak E5 menjaga benteng. Lalu kuda makan benteng. Setelah kuda makan kuda, gajah makan pion. Lagi-lagi, gajah ini tidak bisa dimakan oleh gajah hitam karena menteri akan jatuh. Oleh karena itu, hitam mencoba bertahan dengan kuda F5, lalu gajah makan gajah. Setelah kuda makan gajah, menteri mundur D4. Gajah ke petak E2 dijawab dengan benteng C1. Setelah menteri F5, pion mulai didorong. Abdul Malik Abdul Salimov kemudian menempatkan benteng di petak E5 dan Murzin mendorong B4. Lalu menteri E6, tetapi pion C5. Kuda lari, lalu menteri mundur ancaman pada gajah. Gajah lari ke petak C4, namun pion A4, kuda terancam sehingga kuda menghindar ke petak A3. Langkah yang membuat hitam semakin tertinggal. Vlodar Murzin melanjutkan serangan dengan menteri C3, mengancam kuda dan juga gajah. Oleh karena itu, gajah lari ke petak D5, namun gajah makan gajah. Setelah menteri makan gajah, hitam mengira semuanya masih akan aman. Akan tetapi, Murzin membalas dengan benteng E ke petak D1. Menteri terancam, begitupun dengan kuda. Dan setelah langkah ini, hitam memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan menteri A2 misalnya, dengan tujuan untuk menjaga kuda, maka putih akan mendorong pion bebas. Setelah benteng E2, maka pion C7. Dan kalaupun benteng makan pion, maka pion promosi, skak. Kuda harus menutup skak. Setelah itu, benteng makan kuda. Benteng menutup skak, maka benteng akan makan benteng. Dan jika raja lari ke petak F7, maka menteri D7. Skakmat pun terjadi. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah menteri mundur ke petak C6. Namun, pion makan pion, mengadu menteri, sekaligus mengancam kuda. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, kuda masih terancam dan tidak punya tempat untuk lari. Meskipun pion makan pion, benteng makan kuda, hitam betul-betul kalah kualitas, dia juga kalah pion. Hanya keajaiban yang bisa membuat hitam menang pada game ini.